Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda tentang seorang Muslim hebat yang lahir di tengah keluarga elit Tunisia pada abad ke-14, yang melampaui batas-batas ilmu pengetahuan dan membangun teori yang mengubah cara kita memahami sejarah dan masyarakat? Ia adalah seorang ilmuwan yang lahir di Tunis pada tahun 1332. Kehidupannya yang luar biasa menawarkan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas manusia dan peradabannya. Di beberapa universitas besar di dunia, biasanya profesor mengatakan bahwa Karl Marx adalah bapak sosiologi dan Herodotus adalah orang yang harus berterima kasih atas historiografinya, dan Adam Smith menciptakan ilmu ekonomi modern. Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa disiplin ilmu ini adalah ilmu ekonomi modern, didirikan dan dikuasai oleh seorang ilmuwan Muslim, Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, atau biasa disebut dengan Ibnu Khaldun. Ia memiliki nama yang sangat panjang, namun ia juga memiliki kehidupan yang penuh petualangan. Kelahiran Tunis 27 Mei 1332 dan wafat pada Kairo 17 Maret 1406 sekitar umur 73 tahun. Ilmuwan Muslim dalam bidang agama, antropologi, demografi, ekonomi, filsafat, historiografi, dan sosiologi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak remaja. Ibnu Khaldun digolongkan kepada Al-Maghribi karena ia lahir dan dibesarkan di Maghrib, kota Tunisia. Dijuluki Al-Hadrami karena keturunannya berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan, dan bergelar Al-Maliki karena ia menganut mazhab Imam Malik. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis yang telah dikeluarkan jauh sebelum seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia, yaitu Adam Smith dan David Ricardo asal London, mengemukakan teori-teori ekonominya, dan saat masih usia remaja, tulisan-tulisannya bahkan sudah menjalar kemana-mana. Tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenal pada saat itu, dengan ilmu dan pengetahuan yang sangat luas. Bahkan Ibnu Khaldun tidak hanya terkenal dalam dunia Islam saja. Di dunia Barat pun, Ibnu Khaldun juga sangat terkenal. Beberapa julukan yang disematkan kepada Ibnu Khaldun seperti Bapak Sosiologi, peletak dasar filsafat sejarah, perintis ilmu ekonomi, hingga penggagas teori-teori politik. Ibnu Khaldun mendirikan ilmu historiografi dalam sejarah yang menelurkan karya berjudul Muqaddimah. Muqaddimah Ibnu Khaldun ialah sebuah kitab yang mengkaji secara khusus sebuah fenomena sosial. Fenomena tersebut yaitu meliputi kebangkitan dan kemunduran suatu umat manusia. Muqaddimah Ibnu Khaldun menjadi karya tulis pertama yang membahas secara khusus mengenai ilmu sosial. Dalam autobiografinya, Ibnu Khaldun menelusuri keturunannya hingga masa Nabi Muhammad melalui suku Arab dari Yaman, khususnya Hadramaut, yang datang ke semenanjung Iberia pada abad ke-8 pada awal penaklukan Islam. Ia berkata sendiri, "Dan keturunan kita berasal dari Hadramaut, dari orang-orang Arab Yaman melalui Wa'il ibnu Hujr, yang juga dikenal sebagai Hujr bin Adi, dari orang-orang Arab terbaik, terkenal dan dihormati." Ibnu Khaldun berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan terpelajar. Keluarga Ibnu Khaldun memiliki banyak kantor di wilayah Andalusia, Spanyol, dengan akar yang dapat ditelusuri hingga ke Hadramaut di Yaman. Keluarganya bermigrasi ke Andalusia selama masa penaklukan Muslim, dan kemudian ke Afrika Utara setelah jatuhnya Sevilla pada 1200
Masehi. Keluarga Ibnu Khaldun adalah bagian dari elit intelektual dan politis. Mereka dikenal sebagai keluarga cendekiawan, pejabat, dan pemegang posisi penting dalam pemerintahan. Ayahnya, Abu Abdullah Muhammad, adalah seorang cendekiawan terkenal di Tunis yang memilih untuk pensiun dari dunia politik untuk fokus pada studi agama dan pendidikan anak-anaknya. Latar belakang keluarga ini memberikan Ibnu Khaldun lingkungan yang kaya akan tradisi intelektual dan nilai-nilai keilmuan. Meskipun terlahir dari keluarga yang kaya, kehidupan saat mudanya tidak luput dari kesulitan. Orang tua Ibnu Khaldun meninggal dunia saat ia masih remaja. Tragedi menimpa keluarga Ibnu Khaldun ketika kedua orang tuanya meninggal selama wabah antar benua yang melanda Tunis pada 1348 sampai 1349. Ini membuatnya menjadi yatim piatu pada usia 17 tahun. Pendidikan awal Ibnu Khaldun, yaitu dimulai dari rumahnya sejak usia dini, dengan pengajaran yang ketat dari orang tuanya, seperti kebiasaan yang sudah membudaya pada masanya. Ini dipengaruhi oleh keluarganya yang terhormat dan terpelajar. Ayahnya, Abu Abdullah Muhammad, yang pensiun dari dunia politik untuk fokus pada studi agama, untuk mengambil peran utama dalam mendidiknya. Lalu, pendidikan apa saja yang dipelajari oleh Ibnu Khaldun yang diajarkan oleh orang tuanya di rumah? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Sejak usia dini, Ibnu Khaldun diajari membaca dan menghafal Al-Quran. Pendidikan Al-Quran adalah fondasi pendidikan dalam tradisi Islam dan penting untuk menanamkan nilai-nilai agama. Ayahnya memastikan bahwa dia tidak hanya menghafal ayat-ayat suci, tetapi juga memahami makna dan konteksnya. Menghafal Al-Quran merupakan bagian penting dari pendidikan Islam. Ibnu Khaldun belajar menghafal seluruh Al-Quran, sebuah prestasi yang memerlukan dedikasi dan disiplin yang besar. Selain hafalan, dia juga belajar tajwid, ilmu yang mengatur cara membaca Al-Quran dengan benar, termasuk pengucapan yang tepat, intonasi, dan pelafalan yang benar. Bahasa Arab merupakan elemen penting dalam pendidikan Ibnu Khaldun. Dia belajar tata bahasa Arab, nahwu, dan sastra yang sangat penting untuk memahami teks-teks agama dan karya sastra klasik. Nahwu, tata bahasa, dan syaraf, morfologi, adalah dua disiplin ilmu yang sangat penting dalam bahasa Arab. Memahami kedua disiplin ini memungkinkan Ibnu Khaldun untuk menguasai bahasa Arab klasik yang merupakan bahasa Al-Quran dan banyak teks keilmuan lainnya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang apa saja ilmu yang dipelajari oleh Ibnu Khaldun. Sebenarnya masih banyak, seperti sastra Arab, ilmu hadis, matan dan sanad, dan ilmu rijal. Ayahnya tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan intelektual yang lebih luas. Ini termasuk logika dan filsafat. Pengajaran logika membantu Ibnu Khaldun mengembangkan kemampuan analitis dan berpikir kritis. Logika adalah dasar bagi semua pemikiran rasional dan sangat penting dalam ilmu-ilmu Islam klasik. Dan meskipun filsafat mungkin lebih difokuskan pada pendidikan formalnya di kemudian hari, pengantar awal dalam filsafat membantu membentuk cara berpikirnya tentang dunia dan fenomena sosial. Pada usia 17 tahun,
Ibnu Khaldun berangkat ke Kairo, pusat keilmuan dan kebudayaan di dunia Islam pada masa itu. Di Kairo, ia bergabung dengan Al-Azhar, universitas Islam terkemuka yang menawarkan pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu. Ibnu Khaldun memperdalam pengetahuannya dalam berbagai bidang seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan teologi. Ia juga mempelajari logika, filsafat, dan ilmu-ilmu alam. Al-Azhar adalah tempat berkumpulnya cendekiawan dari seluruh dunia Muslim, dan berada di sana memberikan Ibnu Khaldun kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak pemikir terkemuka. Ibnu Khaldun berinteraksi dengan ulama dan cendekiawan terkemuka yang membantunya mengembangkan wawasan intelektual yang luas. Ia belajar dari berbagai pemikiran dan pandangan yang memperkaya pemahaman dan perspektifnya. Ibnu Khaldun bukan hanya seorang cendekiawan dan sejarawan terkemuka, tetapi juga memiliki karir politik yang sangat dinamis. Pengalaman politiknya memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan teorinya tentang sejarah dan sosiologi. Awal karir politik di Afrika Utara. Ibnu Khaldun memulai karir politiknya pada usia muda di bawah dinasti-dinasti yang berkuasa di Afrika Utara. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kairo, ia kembali ke Tunis dan mulai melibatkan diri dalam politik lokal. Pada tahun 1352, Ibnu Khaldun bergabung dengan Istana Sultan Abu Inan dari dinasti Hafsid di Tunis. Di sini, ia diangkat sebagai sekretaris kerajaan, posisi yang memberinya akses ke pusat kekuasaan dan politik. Namun, politik istana penuh dengan intrik dan persaingan. Ibnu Khaldun terlibat dalam perselisihan politik yang menyebabkan penangkapannya. Ia dipenjara oleh Sultan Abu Inan selama hampir 2 tahun sebelum akhirnya dibebaskan setelah kematian Sultan. Setelah dibebaskan, Ibnu Khaldun pindah ke Fes di Maroko, di mana ia kembali memasuki dunia politik dengan posisi yang lebih menonjol. Di Fes, Ibnu Khaldun diangkat sebagai sekretaris pribadi Sultan Abu Salim dari dinasti Marinid. Selama periode ini, ia mendapatkan reputasi sebagai cendekiawan dan administrator yang kompeten. Ibnu Khaldun sering diberi tugas diplomatik penting, termasuk menjadi duta besar dalam negosiasi dengan berbagai suku Berber dan negara-negara tetangga. Kemampuannya dalam diplomasi dan pengetahuan mendalam tentang suku-suku Berber sangat dihargai. Ibnu Khaldun juga menghabiskan waktu di Granada, salah satu pusat kebudayaan dan politik penting di Al-Andalus, Spanyol Muslim. Pelayanan untuk Sultan Muhammad V pada tahun 1362, Ibnu Khaldun diundang oleh Sultan Muhammad V dari Granada untuk menjadi sekretaris dan penasihat. Di Granada, ia bertemu dan bekerja dengan cendekiawan besar seperti Lisan al-Din Ibn al-Khatib. Salah satu pencapaian pentingnya di Granada adalah misinya ke Kastilia, di mana ia berhasil menegosiasikan perjanjian damai dengan Raja Pedro I dari Kastilia. Kesuksesan diplomatik ini meningkatkan reputasinya di kalangan elit politik. Setelah masa tugasnya di Granada, Ibnu Khaldun kembali ke Afrika Utara, di mana ia melanjutkan karir politiknya di berbagai kerajaan Muslim, dinasti Hafsid dan Zayanid. Ia bekerja untuk beberapa penguasa, termasuk dinasti Hafsid di Tunis dan dinasti Zayanid di Tlemcen, Aljazair modern. Di setiap tempat, ia sering diangkat sebagai wazir, menteri, atau penasihat. Politik di Afrika Utara sangat tidak stabil, dengan peralihan kekuasaan yang sering terjadi. Ibnu Khaldun
harus bermanuver melalui konflik politik dan aliansi yang berubah-ubah. Pada beberapa kesempatan, ia memilih mundur dari politik aktif dan kembali ke studi dan penulisan. Pada tahun 1375, setelah mengalami berbagai pergolakan politik, Ibnu Khaldun memutuskan untuk pensiun dari kehidupan politik aktif. Ia menetap di benteng Qal'at Ibnu Salama di Aljazair, di mana ia menulis bagian pertama dari karyanya yang paling terkenal, Muqaddimah. Pada tahun 1382, Ibnu Khaldun pindah ke Mesir, yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan dinasti Mamluk. Di sini, ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan lebih stabil dan produktif. Salah satu kisah yang sangat menarik dalam karir politiknya adalah pertemuannya dengan Tamerlane, Timur Leng, pada tahun 1401. Ibnu Khaldun dikirim sebagai duta besar oleh Sultan Mesir untuk bernegosiasi dengan Tamerlane yang sedang mengepung Damaskus. Pertemuan ini mencakup dialog mendalam tentang politik, sejarah, dan kekuasaan, di mana Ibnu Khaldun memanfaatkan kesempatan untuk memahami pemikiran salah satu penakluk terbesar dalam sejarah. Ibnu Khaldun dikenal karena karyanya yang luas dan mendalam, yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, dan politik. Karya utamanya yang paling terkenal adalah Muqaddimah, yang berfungsi sebagai pendahuluan untuk bukunya yang lebih besar, Kitab Al-Ibar. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menganalisis berbagai aspek sejarah, masyarakat, ekonomi, dan politik, termasuk konsep asabiyah, solidaritas kelompok, faktor-faktor ekonomi dan demografi, serta metodologi historiografi dan struktur sosial. Kitab Al-Ibar sendiri adalah karya sejarah utama yang terdiri dari 7 volume, mencakup sejarah dunia dari masa awal hingga zamannya, dengan fokus pada sejarah bangsa Arab, Persia, Romawi, dan Berber, serta analisis pembentukan dan kehancuran dinasti. Selain itu, Ibnu Khaldun menulis autobiografinya, Al-Tarif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatihi Gharban wa Syarqan, yang memberikan wawasan tentang kehidupannya, perjalanan intelektualnya, dan pengalamannya di berbagai kerajaan Muslim, termasuk pertemuannya dengan penakluk besar, Tamerlane. Di samping karya-karya utama ini, Ibnu Khaldun juga menulis risalah tentang ekonomi, filsafat, dan teologi yang menunjukkan kedalaman pemikirannya dalam berbagai bidang. Meskipun hidup pada beberapa abad yang lalu, namun karya Ibnu Khaldun masih bisa kita nikmati hingga saat ini.